tahajud, ama pakai pici 2 rakaat, masih gedein pakai pici 2 rakaat, ganjarannya rugi. Makanya kalau nggak ada pakai pici itu, kalau di kantor-kantor, mohon maaf, pakai bawa kopiah aja, jangan kayak gini nih, kopiah yang kayak nih abang kita nih, kan enak, dilipat aja di kantong, itu enak. Itu cewek aja lihat, ya Allah dompetnya kebun Cina, zaman pandemi begini, padahal kopiah, ya Allah, itu udah kagum aja orang. Nggak apa-apa bawa kopiah, begitu bagus. Kalau nggak ada kopiah, topi, kan topi ada ininya nih, apa namanya, iya, pet yang depannya nih, diputer aja di belakang, digituin tuh, nggak apa-apa. Kalau nggak ada sapu tangan, tempelin. Pokoknya pakai, yang penting palanya ditutup. Itu gede ganjaran, gede sekali ganjarannya. Jangan nggak pakai pici, pakai pici kalau sholat. Jangan nggak pakai pici, rugi, ganjarannya dikit, dikit banget. Wallahu a'lam. Iya, baik. Mau tanya antara sholat sunnah wudu, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, itu mana yang diprioritaskan ketika waktunya berbarengan? Kalau waktunya adalah berbarengan, maka yang diprioritaskan adalah qobliyah, dia lebih tinggi. Tapi kalau dia bisa gabung aja niatnya, tiga-tiganya. Sebab apa? Sebab tahiyatul masjid itu sholat ghairu maksudah. Sholat sunnah nih macam-macam. Ada sunnah maksudah bidat, ada sunnah ghairul maksudah bidat. Tahiyatul masjid seperti dalam hadis Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Bila masuk salah seorang anda ke masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa? Apa aja, yang penting jangan duduk dulu sebelum sholat. Maka saudara mau sholat tahiyat qobliyah udah gugur daripada tahiyatul masjid, cuman karena nggak ada niat nggak dapat. Begitu juga sholat syukur wudhu. Sholat apa? Sholat apa aja, yang penting habis wudhu dipakai sholat. Itu namanya syukur wudhu, namanya sholat. Kategorinya itu daripada sholat ghairul maksudah bidati. Sehingga ketika diiktiradkan antara satu sholat yang maksudah dan sholat yang ghairul maksudah, maka yang didahulukan adalah sholat maksudah, yaitu rawatib. Rawatiblah dia menempati daripada yang tadi disebutkan dalam contoh itu. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Oh, boleh. Gimana kalau seandainya kita sudah sujud, sudah angkat kepala, ternyata imam masih dalam posisi sujud? Baik. Apakah kita harus turun lagi atau bertahan pada duduk? Gitu. Silakan saja kita jadi makmum bertahan pada duduk, tidak mengapa. Karena kita mendahului imamnya, satu rukun itu tidak membatalkan pada bagian ini, cuman mengurangi ganjaran kalau sengaja. Ini kan nggak sengaja, perasaan imam sudah, ternyata belum, dia duduk, nggak apa-apa. Apakah kalau dia memilih sujud lagi boleh? Boleh. Begitu. Kenapa? Karena mutaba'ah alal imam wajib. Sehingga andai dia sujud lagi nggak apa-apa, cuman yang afdal duduk saja. Begitu. Kalau menghindar dari tempat sujud yang sakit, misalnya pas sujud sakit, kita otomatis angkat lagi ke pindah yang nggak sakit. Oh ya nggak apa-apa. Gitu, artinya ada yang model kayak dia nggak jadi masalah. Yang kayak begitu. Mungkin biar nggak sakit, di depan tempat sujudnya ada Bung Karno sama Bung Hatta. Kayaknya nggak sakit kalau dikasih itu.
Begitu. Jadilah kalau umpamanya seperti panas segala macam ya, di batu begitu, geser nggak jadi masalah untuk menggesernya itu. Cuman artinya kalau yang pertama nggak ada tumanina ya berarti kita ulang lagi supaya ada tumaninatus salat, karena tumanina dalam sujud adalah rukun salat. Kurang lebih demikian. Wallahu Habis kita kalau sujud terakhir, habis itu berdoa untuk orang tua itu boleh nggak? Kalau ngomong boleh dalam sholat ini minta apa aja boleh. Sampai kalau kami dongengin tuh di kitab I'anatul Talibin, ada orang doa minta dia punya burung panjang. Tahu burung? Oh iya, jangan dicatat. Itu boleh aja. Lagi sujudnya minta itu, begitu. Boleh ditulis dalam kitab I'anatul Talib Syarbatul Mu'in. Apalagi lah kita minta doa buat orang tua, silakan saja, boleh saja. Cuman yang paling tinggi waktu sujud tuh baca tasbih saja. Itu udah tinggi, itu udah patuh dan girang orang tuanya ketika kita sebagai anak nurut sama Rasulullah, tidak bikin ajaran-ajaran baru gitu. Orang tua kita lebih girang, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar salah atau benarnya, maaf ya. Iya. Itu tatkala kita tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, yang ketiganya baru wa bihamdihi. Boleh saja. Itu biar supaya singkat barangkali maksudnya. Tapi yang lebih gede ganjarannya subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu lebih gede. Di bawah itu kayak tadi subhana rabbil a'la, subhanallah a'la, subhanallah wa bihamdihi. Di bawah itu ada lagi subhana rabbil a'la, enggak pakai wa bihamdihi. Di bawah itu ada lagi, diem aja. Itu udah nggak ada lagi tuh. Diem aja, bengong, masih sah karena ini bacaan sunnah. Kurang lebih demikian. Enggak apa-apa, tapi yang afdol wa bihamdi terus mengiringi daripada tasbih, begitu. Tasbih kayak begitu. Mungkin juga dia nyontoh juga penyebabnya dalam tahlilan. Biasanya tahlilan kalau udah terakhir baru bihamdihi, dia ngikut juga itu di tahlilan itu. Mungkin begitu, tapi nggak mengapa. Artinya boleh saja andai ada orang baca kayak begitu. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan secara pokok pada pengamalan sunnah ini. Begitu. Cuman kenapa lebih tinggi ini? Karena ada dalam kaidah fikih, makana aksaru fi'lan, makana aksaru fi'lan, karena aksaru fadlan. Yang kerja setengah hari sama sehari beda. Wa bihamdi 3 kali sama sekali ya tentu beda. Ganjarannya lebih banyak 3 kali. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Iya boleh. Berkenaan dengan sholatnya perempuan. Baik. Jika dia sujud, mungkin banyak mungkin di antara perempuan yang tangannya itu jatuh di atas mukena. Di atas mukena. Ini yang kemudian harus dilihat. Kalau kemudian tidak menutup seluruh tangan, masih ada jari yang bisa terbuka, masih bisa. Tapi kalau menutup seluruhnya, itu bermasalah bagi perempuan karena mukenanya kepanjangan. Ibarat orang laki, kan kita bajunya panjang ya, begitu ya. Saya mau kasih contoh ya. Jadi nutup semua begitu, kayak gitu. Ini bermasalah. Maka perempuan harus dilihat dalam aturan-aturan ini. Memang harus hati-hati. Ini memang yang paling pokok dalam ibadah ini. Hal yang paling penting kalau ngaji bab sholat, perhatikan yang paling pokok sekali, rukun dan syarat. Syarat pada setiap rukun. Karena itu, kalau sunnah-sunnah mau bahasa gampangnya gampang dah gitu. Gitu. Yang paling pokok-pokok ini, kita supaya sah dulu sholat kita. Ntar itu dari ujung sana bakal ngomongin diterima sama Allah. Jadi kalau ngomong diterima sudah ngelewati posisi sah. Gitu. Sah dulu kita. Karena sah ini standar supaya ngikut betul. Nabi itu punya pesan betul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Karena ini standar. Ini yang harus kemudian kita betul-betul. Adapun yang sunnah-sunnah,
Karena sunnah-sunnah sholat ini banyak, saudara. Ada 1.500 sunnah dalam sholat ini. Ada kitab namanya Bidayatul Minna. Isinya tuh 1.500 sholat sunnah, tebel, sampai kayak gini. Isinya sunnah-sunnah sholat doang, dari awal sampai akhir. Ulama tuh rajin mencatat seluruhnya itu. Jadi ya kita pelan-pelan tentu dalam ibadah ini bertahap. Maka kadang kami ngaji tidak berupaya harus ditumpuk materi itu, tapi satu supaya ini terkuasai dan bisa ingat. Begitu kami berupaya, tidak mau materi itu numpuk-numpuk dengan 2 judul pada satu kajian. Itu kurang mau saya itu biasanya, supaya tidak banyak muter-muter yang satu belum paham ketiban lagi, supaya mudah difahami. Itu harapannya sih, pengennya begitu tuh. Wallahu a'lam. Kalau bangun tangannya dikepel gimana? Iya, makruh tangannya dikepel begitu, kecuali barangkali dia uzur atau nemu duit, jangan ya, karena kita nggak paham. Orang tuh sampai ada aja ya orang suatu pakai tangannya dikepel, mau ngapain? Nggak usah. Ini memang gak ada susah, nemu duit kali ya, begitu lumayan corona begini. Jadi dikepel, ada aja ya orang sholat itu ya, makruh. Oh bisa jadi, tapi makruh ini bukan olahraga. Jadi memang ada orang bilang di dalam teori olahraga itu yang paling kuat itu dibanding tangan dibuka dalam teori olahraga adalah tangan dikepel. Jauh lebih pergangan otot lebih bagus. Ini olahraga. Tapi ini sholat. Kalau Anda biar sempurna, jangan ngepel doang, sekalian bawa training. Karena mau olahraga. Ini kan sholat, bukan olahraga, tapi mengandung unsur kesehatan. Kaitan daripada ajaran Sayyidina Muhammad SAW itu ada, itulah dokter yang paham tentang itu meninggal tuh, Dadang Hawari. Bagaimana dia mensinkronkan antara gerakan-gerakan sholat dengan teori kesehatan. Tapi dia aja tidak mengajarkan mengepal. Karena dengan begini sudah cukup. Begitu. Untuk kemudian kita menjadi sehat adanya. Tapi ada memang yang ngajarin belakangan ini. Dengan teori kayak begitu. Begitu. Maka jadi macam-macam. Ada yang takbir juga nyekek leher. Iya, ini emang kadang repot. Makanya kita nggak boleh lihat orang kudu ngaji. Kalau nggak ngaji ini repot, bakal beda-beda. Kalau nggak ngaji, kurang lebih demikian. Wallah ada. Sudah? Baik, kalau sudah kita baca Fatihah.